Ya, silakan. Latar belakang dari gerakan ini apa? Dan targetnya seperti apa? Baik. Nah, kita melihat memang ini, mohon maaf ya, harus saya sampaikan bahwa pada saat pasca Lebaran, Pak Bupati sudah berencana untuk melakukan pengisian jabatan-jabatan yang kosong. Ada rotasi, ada mutasi, mungkin juga ada degradasi mungkin ya kan di berbagai SKPD. Sampai dengan hari ini kami tunggu, ini masih belum ada. Ini mengkhawatirkan. Kami ini takut nanti pelayanan publik malah terhambat gitu kan dengan hal-hal seperti ini. Maka kami dukung Pak Bupati untuk segera melakukan reformasi birokrasi. Kita siap ada di belakang Pak Bupati untuk membackup setiap kebijakan yang beliau ambil dengan Ibu Wakil Bupati, dan tidak perlu ragu-ragu sedikit pun demi percepatan, demi akselerasi di Kabupaten Garut. Karena kita kan daerah masih tertinggal nih Pak, diakui atau tidak kan. Maka kita harus lebih cepat berlari dibandingkan dengan daerah lain. Begitu kira-kira targetnya ya, sesegera mungkin jabatan-jabatan yang sudah terisi, pelayanan segera kembali normal. Begitu. Pertanyaan kedua, apakah proses rotasi mutasi ini yang selama ini sudah dijalankan, apakah ini udah memenuhi syarat unsur peraturan perundang-undangan? Saya rasa begini, dari kemarin hasil keterangan yang disampaikan oleh Pak Bupati juga melalui Pak Sekda, memang katanya ada beberapa memang posisi yang sudah diusulkan. Jadi menunggu keputusan dari kementerian. Nah, kita juga sebetulnya memahami hal itu, akan tetapi komunikasi di antara berbagai pihak, di antara berbagai stakeholder, menurut saya ini kurang lancar, sehingga kita tidak memenuhi secara pasti, tidak mengetahui secara pasti sebetulnya langkah nih Pak Bupati ini sudah sampai mana gitu. Apakah sekarang sudah siap untuk pelantikan atau seperti apa? Malah kan yang lebih dulu waktu itu ada pelantikan beberapa jabatan fungsional di Dinas Kesehatan. Justru yang kita tunggu bukan itu, tapi di jabatan struktural yang memang memegang peranan penting. Harusnya itu dulu yang didulukan. Kenapa memilih Disdik nih Ketua? Sedangkan yang lain yang lagi viral nih jalan-jalan rusak di Kabupaten Garut. Ini yang menarik. Kita melihat dan kita mengamati, ini ada fenomena yang luar biasa terjadi. Jadi ada permohonan mundurnya seorang kadis dari jabatannya di saat masih menjabat, masih ada sekitar 2 tahun lagi beliau menjabat. Ini merupakan sesuatu yang menarik. Kalau seorang kepala dinas saja sampai mundur, berarti ada apa-apa di dalamnya kan? Belum pernah terjadi di Garut sebelumnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka ketika kita amati kedalaman, ternyata banyak permasalahan yang menurut kita memang ini yang menjadi pemicu beliau sampai mengundurkan diri. Begitu. Makanya kita fokus ke sana. Kita ingin dibongkar oleh Pak Bupati dan juga oleh Ibu Wakil. Ada apa sebetulnya di Dinas Pendidikan sampai kadisnya mengundurkan diri? Kan ini sesuatu yang luar biasa. Gitu. Ada nggak target untuk pembahasan ke PDAM nih? Sekarang kan lumayan rada Bersamaan hangat nih. Gimana nih? Kalau PDAM sebetulnya kan itu udah menurut kita ya, menempuh regulasi yang tepat. Jadi menempuh tahapan yang tepat, regulasi yang tepat, dan sekarang juga prosesnya kan sudah berjalan. Mungkin yang dari informasi yang kita dapat dari beberapa media, memang prosesnya sedang menunggu persetujuan kan. Sudah hampir dilantik lah gitu kan. Dan beredar juga kabar ini Prima belum kebagian kue, gimana teman? Wah. Yang paling menarik nih. Nah, soal kue nih, bagi kami kan begini. Demokrasi ini bagi kami itu adalah alat pembentuk kekuasaan dan juga alat pembagi kekuasaan. Jadi kalau sekarang ditanya, apakah partai-partai politik ini berhak untuk mendapatkan porsi kekuasaan, mendapatkan kekuasaan? Berhak, karena demokrasi adalah alat untuk itu. Termasuk para relawan ini, ada 86 unsur relawan di 02 waktu itu, yang mereka juga harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Itu adalah hak mereka. Kita ikut nyangkul, kita ikut ngangler, kalau kita ikut panen ya ada hak. Dibandingkan dengan orang lain sama sekali tidak ada kontribusi ya kan. Kita ada hak loh di situ. Kan kita juga sama-sama warga masyarakat Garut yang harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Maka kalau ditanya apakah Prima sudah kebagian kue? Belum. Apakah Prima harus kebagian? Harus. Harus kan. Itu kewajiban. Kalau nggak begitu maka nanti malah jadi asas keadilannya, asas proporsionalitasnya malah nggak terpenuhi oleh kepala daerah. Selama ini komunikasi dengan Bupati Garut seperti apa Ketua? Lancar. Hari ini kita komunikasi lancar, baik-baik saja. Tapi memang beliau sekarang masih fokus untuk penyusunan penetapan di reformasi birokrasi. Memang masih ke internal pemerintah Kabupaten Garut gitu.
Jadi belum sempat kita berbicara bagaimana pencapaian visi misi, pencapaian program-program unggulan yang sudah dicanangkan, yang sudah dijanjikan. Memang kita belum sampai di sana. Karena sekarang masih di dalam tahap penataan reformasi birokrasi. Maka kita dorong biar cepat gitu loh. Biar kita bisa segera melangkah ke hal berikutnya. Kan kalau berkutat terus di situ aja. Kita nggak mau kalau langkahnya seperti siput ya kan. Ini akan berdampak ke pencapaian yang lainnya. Masa misalnya sekarang untuk reformasi birokrasi butuh sampai dengan akhir tahun nggak mungkin. Tahun depan kita udah harus berlari, udah harus jalan. Kita daerah tertinggal. Masa ya mau miskin kedua terus di Jawa Barat kan gitu? Nggak mau. Paling tidak kita desa kabupaten termiskin kelima lah di Jawa Barat, jangan kedua kan gitu. Kan enak lebih. Itu tadi kan disinggung terkait bahwa problem utama di Kabupaten Garut itu adalah masalah pendidikan. Bahwa pendidikan itu bisa sampai pada tujuan yang tepat harus dipimpin oleh kepemimpinan yang kuat. Ya. Nah, kira-kira dari para relawan, dari semua unsur yang menjadi tim sukses 02 yang sekarang sudah melalui proses open bidding, kira-kira siapa yang layak untuk dijadikan Kadisdik Kabupaten Garut? Oke. Kalau untuk itu sebetulnya kan itu adalah kita tidak bisa melangkahi kewenangan daripada kepala daerah. Sebetulnya untuk itu kita Kan aspirasi bisa-bisa saja. serahkan sepenuhnya untuk kepala daerah karena beliau yang akan nanti memimpin, bertanggung jawab. Ya kan, kalau kita hanya ingin ini dilakukan secepatnya, jangan sampai menghambat pelayanan. Adapun misalnya saya ada usungan atau kawan-kawan ada usungan, tidak ada. Clear, kita tidak ada kepentingan untuk itu. Yang penting kita segera direformasi, kemudian reformasi ini kan ada banyak bentuk. Ada banyak bentuk, maksudnya kalau cuma diganti 1-2 orang nggak make sense buat kita. Reformasi itu berarti burak total itu, bongkar total itu, dinolin. Dari situ baru didudukan lagi orang-orang baru, bukan orang-orang lama yang menurut kita terindikasi menghambat laju pendidikan di Kabupaten Garut. Ini mohon maaf. Gitu. Ada yang lain? Cukup.